Sebenarnya kehidupan ini simple kalau kita tahu kuncinya. Kalau kita tahu kuncinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu makin senang, makin cinta kepada seorang hamba yang mengeluh kepada Allah, yang merintih kepada Allah. Ya, kalau dikatakan di dalam hadis qudsi itu mungkasirul qalb, hatinya hancur kepada Allah, kolokan sama Allah, minta kepada Allah, ngerengek sama Allah, nangis sama Allah. Itu Allah cinta kepada hamba yang begitu deh. Allah senang. Allah akan berikan kemuliaan walaupun secara kasat mata dia orang miskin, tapi dia dimuliakan sama Allah Ta'ala. Berapa banyak kita lihat orang yang miskin tapi terhormat, ada orang yang kaya tapi tidak terhormat. Dapat kemuliaan yang datang dari Allah karena hidupnya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sekali lagi jangan kita tampakkan kesulitan-kesulitan kita di hadapan manusia. Ya. Wa kun wathiqan bi tadbirlah mutmainnal qalb. Jadilah kalian yang yakin dengan apa? Dengan ketetapan Allah. Dah, sing yakin sama Allah sehingga hati kita menjadi tenang. Kita ini kalau yakin sama Allah, ya, yakin dengan kebesaran Allah. Kita ini hanya sekedar kenal mungkin ya. Allah Maha Kuat, tapi keyakinan kurang. Allah Maha Kaya, keyakinan kurang. Keyakinan itu kurang. Tapi kalau kita yakin benar Allah Maha Kaya, berarti kita kalau butuh apa-apa minta sama Allah. Allah Maha Kuat, berarti kalau kita butuh bantuan minta sama Allah, karena Allah Maha Kuat. Nah, keyakinan seperti ini itu akan menenangkan kita punya hati. Tenang hati kita, Pak. Orang itu kalau hidupnya, nggak butuh sama manusia, tenang hidupnya. Yang menjadi susah itu manakala kita ketergantungan sama manusia. Ini yang menjadi susah. Sebab kalau kita sudah ketergantungan sama manusia, maka manusia tersebut akan menjadikan kita budak. Hidup paling nggak enak jadi budak, Pak. Makanya penjara itu kan tempat yang paling nggak enak. Kenapa? Karena dibatasi. Mau kesini nggak bisa, mau kesini nggak bisa. Nah, hidup kalau dibatasi nggak enak. Nggak nyaman hidup itu. Ya. Jadilah manusia yang bebas. Bagaimana caranya? Tadi serahkan hidup ini kepada Allah. Nggak usah takut ngadepin hidup. Ya. Bu, Pak, dengerin baik-baik ya. Takdir itu tidak akan pernah bisa merubah keinginan kita. Kita boleh berandai-andai dengan cita-cita. Boleh berandai-andai ya, anak saya mau jadi begini, nanti saya jadi begini, masa depan saya begini. Boleh berandai-andai, silakan. Tapi ketahuilah bahwa takdir itu yang kuat. Yang menentukan segalanya adalah takdir. Al-magadir tadhak ala tadabir, kata ulama. Takdir itu akan mempertawakan kau punya cita-cita kita. Wah, kita sama anak cita-cita begini, boleh ikhtiar, silakan. Tapi taruh dalam pikiran kita bahwa yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu keinginan kita tidak terwujud, kita tidak akan kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan otak kita dan usaha kita, begitu keinginan itu tidak terwujud, wah, bisa stres, depresi, gelo akhirnya. Iya, betul. Udah, kenapa? Angan-angannya tuh bagus, angan-angannya tuh indah, angan-angannya tuh berhasil, ternyata nggak berhasil. Kumaha deh? Wah, saya tuh usaha kayak, oh nanti keuntungannya sekian, wah dapat ini, nanti ini setahun sekian, wah dihitung udah bagus deh. Ternyata di tengah jalan, bus, bisa ngomong sama tembok gitu. Gila, nggak kuat. Kenapa? Karena dia tidak menyandarkan hidup kepada Allah. Silakan bikin rencana, silakan bikin manajemen, silakan bikin apa cita-cita, silakan. Tapi dasari semuanya itu, tutup semua itu dengan fondasi bahwa semuanya ini adalah ketetapan Allah. Kalau cita-cita saya terwujud, alhamdulillah. Kalau enggak, itulah yang terbaik. Selesai. Ini kalau orang jalankan begini, nggak ada itu cerita orang susah tetap. Hidup teh senyum, bahagia, nyaman, enak hidup teh. Kalau semua dikembalikan kepada, dikatakan mutmainna qalbi,
Kau punya hati akan tenang, damai, tentram, enak, nyaman. Kau punya hati tak tenang, ya. Nggak ada tuh bahasa cemberut. Itu nih kadang-kadang hadirin majelisnya kelihatan banget susahnya teh. Masya Allah, kelihatan banget kalau punya masalah teh. Masya Allah, ya. Muka-mukanya tuh beda. Ada yang muka ceria, baru dapat untung, beda. Sama muka yang baru ribut, beda. Baru muka yang belum bayar arisan kelihatan, ya. Yang baru macam-macam lah manusia, mukanya kelihatan, ya. Tapi kalau yang benar-benar hidupnya seger, hidupnya teh berpenampilan teh, ya, tenang, enak. Kenapa? Dia punya Allah Ta'ala. Enggak peduli apa yang ada di hadapan kita, kumaha Allah Ta'ala wae. Itu hidup teh. Paham gak? Hidup teh kumaha Allah Ta'ala, udah biarkanlah hidup teh. Saya sering katakan begitu, ujung-ujungnya juga modal. Kita mau kemana sih? Repot banget, ujung-ujungnya kita mati. Repot amat nih ngurusi dunia. Dapat makanan dimakan, dinikmatin, nggak dapat puasa selesai. Dapat uang kita nikmatin, alhamdulillah. Bisa sodako, bisa bantu orang, nggak dapat ya apa adanya, selesai. Gitu aja hidup ini. Jadi jangan terlalu apa ya, jangan terlalu resmi hidup ini teh. Jangan terlalu resmi. Hubungan kita sama Allah benerin, paham ya? Hubungan kita sama Allah benerin, itu yang paling penting. Kalau hubungan kita sama Allah dibenerin, bagus, disiplin, sholatnya rapi, ngajinya rapi, sholawatnya rapi, zikirnya rapi, udah nggak usah takut dah. Udah nggak usah takut ngadepin hidup, nggak usah takut. Terakhir saya bawakan sebuah cerita. Lihat, diceritakan di dalam sejarah ada seseorang nanti di akhirat, di mana orang tersebut ini, tapi tong ditiru ya, tong ditiru. Di mana orang tersebut ini ibadahnya kurang beres, ibadah tapi kurang beres, model kayak kita lah. Salat subuh jam 8, ya kan? Baca Quran jarang, ngomongin orang, hobi, merumpi, makanan, kan begitu deh. Ya tapi sholat jamaah. Kadang-kadang kalau jamaah, kadang-kadang hilang, kan gitu. Senang baca Quran, kadang-kadang hilang, ya. Kadang senang di majelis, kadang-kadang hilang, kan gitu. Yang benar kayak kita lah, begitulah. Singkat cerita, ini orang di hadapan di hadapan malaikat. Kemudian dilihat di dalam buku tersebut, ini orang termasuk min ahli nar, dimasuk ke dalam neraka karena tahawun, karena kurang perhatian sama ibadah. Begitu disebutkan, fulan, kamu sekarang masuk ke dalam neraka karena kamu waktu di dunia ibadah kamu kurang baik. Begitu dia dengar nama neraka, dia teriak, dia panggil Nabi, dia bilang ya Rasulullah, dia panggil Nabi. Kata malaikat, diam, ada apa ini? Keras amat ini, suara ini kencang banget. Dia teriak sama Nabi. Kata malaikat, sebentar, apa yang terjadi kau panggil Nabi? Dia bilang, ya, dulu waktu di dunia memang betul. Ya, bagaimana keyakinannya? Dulu di dunia betul, saya memang sholat kurang rapi, ini kurang rapi, tapi saya tidak pernah meninggalkan sholat kepada Habibina Muhammad. Sekarang waktunya Nabi bantu saya untuk masuk surga. Masya Allah, yakinnya dia teh, yakin, tapi tong ditiru, dan subuh itu sholat yang benar. Ya, ini satu Bu, ini satu. Saya lagi ngajarin apa? Keyakinan. Bagaimana keyakinan dia? Bahwa orang yang berselawat akan mendapatkan syafaat Nabi. Orang yang berselawat akan dibantu sama Nabi. Orang yang selawat akan ditolong ke Nabi. Keyakinan itu timbul. Walaupun dia kurang baik ibadahnya, kurang lebih ibadahnya, makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Maliki, selawat itu akan menambal daripada kekurangan ibadah kita, menambal daripada dosa-dosa kita. Kita kan ngaji, maksiat, kan begitu kita kan, sholat, ngomongin orang juga rutin, kan gitu kita, ya kan kita gitu. Nah, untuk menambal ini ditambal dengan sholawat. Nah, makanya saya sering tekankan, sholawatnya tolong ditinggalin, sholawatnya kalau kita tuh bukan perlu ditambal, banyak lubangnya kita ini, perlu ditambal banyak sekali tambalannya kita ini, ya. Yang bisa nambal kita ini sholawat. Nah, kita serahin sama Muhammad. Bagaimana keyakinan? Nah, itu akan memudahkan dia dengan Allah. Begitu dia teriak sholawat, kata malaikat, kemudian datang Allah Ta'ala katakan, hai malaikat, masukkan surga itu orang. Daripada rame-rame dia panggil Nabi sekarang dalam ketenangan, jangan sampai Nabi terusik. Kemudian Allah perintahkan, adkhulul jannah, masukkan surga lah, daripada kamu teriak-teriak begitu. Masya Allah, ya. Nah, jadi bagaimana keyakinan?
kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minggu depan dilanjut.